Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah fala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Allahumma alhimna rushdana wa qina syurur anfusina rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Al-ikhwatu fillah, kita lanjutkan kajian kitab Sahih Muslim, Kitabuz Zakah. Pagi hari ini kita akan masuk pada bab yang ke-28, babul hathi fil infaq wa karahatul ihsa, bab anjuran untuk berinfak dan tak disukainya terlampau berhitung dalam berinfak. Naam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ba'du. Qala Imamul Muslim bin Hajjaj al-Qushayri an-Naisaburi rahimahullahu rahmatan wasi'ah fi sahihihi fi Kitabiz Zakah في باب الحث بالإنفاق وكراهة الإحصاء. باب الحث بالإنفاق وكراهة الإحصاء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حبس يعني بن غياث عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفقي أو انضحي أو انفحي ولا تحصي فيحصي الله عليك. فيحصي الله عليك. Naam. Berkata Imam Muslim rahimahullah dengan sanadnya dari Asma putri Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma, qalat, dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu, berkata kepadaku Rasulullah sallallahu, anfiqi, berinfaklah, awin dhahi awin fahi, berikanlah, curahkanlah, wala tuhsi, jangan terlampau kau berhitung dalam berinfak, fayuhsillahu alaiki, Allah akan berhitung pula padamu. Jadi di sini Nabi yang mulia SAW menganjurkan Asma, kakaknya Aisyah radhiyallahu anha, untuk berinfak, bersedekah. Dan di sini digunakan kata-kata anfiqi awin dhahi. Nadhaha yandhahu, menumpahkan air asalnya. Yandhah ma'anahu, tumpahkan air. Maksudnya kalau kau berinfak, infakkan aja banyak-banyak. Jangan kau berhitung. Ya. Sebagaimana orang ketika menumpahkan air, dia tumpahkan sekalian. Ini makna indhahi, demikian juga makna infahi. An-nafha maknanya adalah al-i'ta', pemberian. Berikanlah, sedekahkanlah, tumpahkan saja. Bila mana kau ingin berinfak, misalnya kurma, tak usah hitung 3, 4, 5, langsung tumpahkan saja, sudah selesai. Ini bahasa, yakni syarat kiasan dalam berinfak, jangan berhitung. Ya, terlampau ketat engkau berinfak, terlampau berhitungan dalam memberi, Allah akan lakukan hal itu pula kepada kita. Maka kata Rasulullah, fayuhsillahu alaik. Bila kau terlampau berhitung dalam mengeluarkan uangmu, apalagi infak yang sifatnya wajib, nafkah yang wajib terhadap istrimu atau istri-istrimu, anak-anakmu atau kerabat-kerabat, terlampau berhitung sekali, maka yani dampaknya adalah Allah seperti itu pula akan memberikan kepadamu rezeki. Fayuhsillahu alaik, Allah akan berhitung pula. Tapi bila kau royal dalam berinfak, karim, mulia, ya tak berhitung, terlampau segala sesuatu diperhitungkan, maka Allah akan melakukan hal seperti itu pula kepadamu. Karena Allah itu ada senantiasa ya pada kebaikan sebagaimana perbuat oleh hamba. Bila mana hamba bakhil, menahan, Allah akan menahan juga. Bila hamba itu karim, mulia, dermawan, Allah akan memberikan seperti itu pula, bahkan lebih daripadanya. Ini adalah merupakan anjuran untuk berinfak dan larangan daripada sifat bakhil, kikir. Ya. Jadi ini dipesankan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada Asma. Ya, berkata Al-Nawawi, ma'nahu al-hath 'ala an-nafaqati fi at-ta'ah. Anjuran untuk berinfak dalam segala macam perkara-perkara ketaatan kepada Allah. Wan nahyu
alal imsak wal bukhl, larangan menahan harta, bakhil, wan idkharil mal fil wi'a, larangan selalu sibuk menyimpan-nyimpan harta, menyimpan-nyimpan makanan ya dalam wadah, dalam tempat ya, tentunya sesuai dengan benda tersebut ya, menyimpan-nyimpan makanan dalam kulkas banyak-banyak tak diinfakkan, menyimpan uang banyak-banyak dalam ATM, infakkan. Jangan terlalu berhitung dalam berinfak, nanti Allah akan berhitung pula kepadamu. Ini maknanya. Nah, qala haddatsana Amr an-Nakid wa Zuhair bin Harb wa Ishaq bin Ibrahim jami'an an Abi Muawiyah qala Zuhair qala haddatsana Muhammad bin Khazim qala haddatsana Hisham bin Urwah an Abbad bin Hamzah an Fatimah bintil Munzir an Asma qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam infahi aw indahi aw anfiqi wala tuhsi fayuhsillahu alaik wala tu'i fayu'illahu fayuhsiyallahu alaiki wala tu'i fayu'iyallahu alaiki. Nah, ini mirip dengan lafaz sebelumnya. Dan di sini ada tambahan. Ya. Apa tambahannya di sini? Wala tu'i, jangan terlalu banyak menyimpan-nyimpan hartamu. Dari kata-kata wi'a, wi'a adalah wadah untuk menyimpan segala sesuatu. Wi'aun, wala tu'i, jangan kau simpan-simpan. Banyak orang menyimpan-nyimpan hartanya, padahal itu akan menjadi milik ahli warisnya. Takut untuk berinfak, bersedekah, bakhil. Maka kata Nabi di sini tambahannya dalam riwayat ini, wala tu'i fayu'iyallahu alaik. Jangan engkau terlampau sibuk menyimpan-nyimpan harta, mendam-mendam harta. Nanti akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan tahan juga harta untuk diberikan kepadamu. Karena Allah akan senantiasa memperlakukan hamba dengan sikap apa yang diperbuat hamba kepada sama hamba lain. Ya. Bila hamba berbuat ihsan, Allah akan demikian kepadanya. Wa ahsinu, berbuat ihsanlah kalian, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang berbuat ihsan. Ya. Bila mana engkau karim, mulia, maka Allah seperti itu pula kepadamu. Naam. Qala wa haddatsana Ibnu Numair qala haddatsana Muhammad bin Bishr qala haddatsana Hisham an Abbad bin Hamzah an Asma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laha nahwa hadithihim. Naam, terus. Qala haddatsani Muhammad bin Hatim wa Harun bin Abdullah qala haddatsana Hajjaj bin Muhammad qala bin Jurayj qala akhbarani bin Abi Mulaikah anna Abbad bin Abdullah bin Zubair akhbarahu an Asma binti Abi Bakar annaha ja'atin Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Nabiy Allah laysa li shay'un illa ma adkhala alayya Zubair fahal alayya junahun an ardakha mimma yudkhilu alayya faqala irdakhi mastata'ti wala tu'i fayu'i Allahu alaik. Ya, ini riwayat lainnya dari Asma radhiyallahu tabaraka ta'ala anha. Ya. Annaha ja'at ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, disampaikan oleh ya Abbad bin Zubair, anaknya ya Abbad bin Abdullah bin Zubair, menyampaikan daripada Asma. Ya. Asma adalah istri daripada Zubair bin Awam. Jadi ini riwayat daripada cucunya Zubair menyampaikan tentang riwayat dari nenek mereka Asma binti Abu Bakar Siddiq, bahwasanya dia mendatangi Nabi SAW faqalat, dan dia bertanya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, laisa li syai'un illa ma adkhala alayya Zubair. Aku tak punya apapun harta kecuali apa-apa yang diberikan Zubair kepadaku. Bisa bermakna yang diberikan Zubair berupa nafkah untuk uang belanja dan semacamnya, atau bisa juga bermakna sesuatu yang dikhususkan Zubair untuk istrinya Asma. Ya,
Kadang-kadang sebagian suami memberikan kepada istrinya, ini uang belanja, ini uang untuk jajanmu, terserah mau kau apain. Ya. Yang diserahkan untuk dia itu adalah miliknya. Yang untuk uang belanja digunakanlah untuk nafkah, untuk belanja. Bila mana ada kelebihan, itu pandai-pandai dia. Ya. Bila biasanya kelebihannya menjadi milik istri, maka itu menjadi milik istri. Sebagian suami mengatakan kelebihannya kau kembalikan, maka dikembalikan. Tetapi suami yang mulia, suami yang baik, suami yang dermawan, dia akan memiliki wibawa dan akan dicintai oleh keluarganya, dicintai oleh anak dan istrinya. Daripada suami yang bakhil, suami yang kikir, yang terlampau berhitung ketika memberikan kepada istrinya nafkah. Apalagi jika dia Allah luaskan. Allah merintahkan siapa yang diluaskan rezekinya agar meluaskan pula rezeki kepada keluarganya. Ya. Falyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah orang yang memiliki kelapangan berinfak dengan lapang pula. Wa man qudira alaihi rizquhu, barang siapa yang disempitkan rezekinya, falyunfiq mimma atahullah. Maka berinfaklah sesuai apa yang Allah berikan kepadanya. Bila mana Allah sempitkan rezeki seorang, berinfaklah sekemampuannya. Bila dilapangkan, maka lapangkan juga. Ya. Di sini Asma mendatangi Nabi SAW dan dia bertanya, ya Nabi Allah, laisa li syai'un illa ma adkhala alayya Zubair. Aku tak punya apa-apa kecuali harta yang diberikan Zubair untukku. Baik maksudnya mungkin yang spesial untuk dia ataupun belanja rumah tangga. Fahal alayya junahun an ardaha mimma yudkhilu alayya. Bolehkah kiranya aku untuk kata-kata ardaha itu dari kata-kata radaha, asalnya adalah membuang batu, melemparkan batu. Ya. Radaha. Ya. Andai kata kau ingin membunuh orang, mecahkan kepalanya pakai batu, radaha. Maka di sini Asma melihatkan dengan kata-kata ardaha. Boleh enggak aku tumpahkan harta itu, seperti maksudnya apa? Infaknya enggak dikit-dikit, tapi banyak-banyak. Ya. Fahal alayya junahun an ardaha mimma yudkhilu alai. Bolehkah kiranya aku menginfakkan apa yang diberikan Zubair dalam jumlah yang besar, kutumpahkan dia, tak aku hitung-hitung. Itu mana tak hitung-hitung. Datang orang ambil, datang orang ambil. Ya, enggak dihitung-hitung lagi. Ada orang datang, hitung, ini ambil. Tiap orang nih ambil satu. Ini enggak. Ya. Dan nanti di hari kiamat demikian pula lah, orang berinfak yuhti. Ambil, tak dihitung-hitung lagi jumlahnya. Ketika harta melimpah ruah. Faqala, maka Nabi menjawab, irdahi, tumpahkanlah hartamu itu. Ya, buangkan hartamu itu. Mastata'ti, sekemampuanmu. Wala tu'i, jangan kau banyak menyimpan harta. Fayu'iyallahu alaiki, nanti Allah akan tahan harta kepadamu. Tak diberikan kepadamu. Ya. Ini semua adalah janji-janji dari Rasulullah SAW. Bahwasanya hamba bila mana baik dalam berinfak, tak pikir-pikir, ya tak berhitung-hitung, tak kira-kira, Allah akan tak berhitung juga memberikan baginya balasan. Ya, berinfak saja sudah bagus, tapi tentunya infak itu bertingkat-tingkat. Ya, tentu infak yang paling baik adalah infak yang paling banyak keikhlasannya, paling banyak jumlahnya, itu yang paling baik. Yang dia menumpahkan hartanya, maksudnya dia benar-benar mengeluarkan hartanya tanpa dihitung-hitung, itu lebih baik. Itu yang paling terbaik dalam berinfak. Ya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dan antara infak paling baik adalah berinfak daripada apa yang paling dicintai. Orang tuh paling cinta harta. Maka agama ini memerangi ketamakan, kebakhilan dalam dirinya, dikikis. Kalau kau cinta harta, sebenarnya Tuhan menuntut agar kau berinfak, dan itulah sebenarnya hartamu yang akan menjadi milikmu kelak. Ya. Nah, wala tu'i, jangan engkau menyimpan hartamu supaya keluar. Ya.
Ibarat saringan tuh, saringan yang terlampau ketat, saringan tepung, payah keluar tuh. Satu-satu keluar. Jangan seperti saringan tepung. Terlampau apa? terlampau disaring sekali. Yang halus keluar. Itu sudah bagus tapi tidak ideal. Berinfak itu semuanya bagus, tapi yang ideal nggak pakai saringan, langsung tumpahkan. Ya. Ibarat tepung nggak disaring-saring, dia langsung tumpahkan, itu yang paling baik daripada yang disaring-saring. Ya. Nah, babul hathi ala sadaqati walau bil qalili wala tamna'u minal qalili li ihtiqari. Nah, berkata Imam Muslim rahimahullah, kita pindah kepada bab 29. Babul hathi ala sadaqah walau bil qalil, bab anjuran bersedekah walau sedikit. Artinya sedekah itu tetap bagus walaupun sedikit, tetapi yang paling ideal yang sebelumnya. Dalam bersedekah tidak apa? Berhitung-hitung. Ya, wala tamtani'u minal qalil li ihtiqari. Janganlah pernah seseorang itu menganggap ini terlampau sedikit lah, malu nggak usah disedekahkan. Kalau memang itu yang ada, sedekahkan. Ya. Jangan katakan ini kecil kali ini. Kalau memang itu yang kau miliki, sedekahkan. Datang tamu yang kau punya ikan asin tuh, mainkan ikan asin, tenubi tumbuk, rimbang, sambal belacan. Itu yang kau ada, ya berikan. Ya, walaupun tamunya orang-orang besar, tamunya orang-orang hebat, gak usah malu memberikan. Berikan saja itu yang ada. Ya. Nah. Qala haddatsana Yahya bin Yahya qala akhbarana Al-Laits bin Sa'id tahwil qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Al-Laits an Sa'id bin Abi Sa'id an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul ya nisa'al muslimat la tahtaqiranna jaratun ahsanallahu alaikum ya nisa'ul muslimat la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsana syatin. Nah, Al-Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah pernah berkata, ya nisa al-muslimat, wahai kaum wanita orang-orang Islam, wahai wanita-wanita muslimah, la tahqiranna jaratun li jaratiha. Janganlah pernah seseorang itu merasa hina untuk memberikan kepada tetangganya walau firsana syatin. Ya, walaupun yang akan diberikan hanyalah merupakan kuku daripada kambing. Ya, kuku kambing. Firsan itu bagikan kaki untuk manusia, kaki yang pada dalamnya ada kuku-kukunya, demikian juga kambing. Kaki kambing itu, kaki bagian bawah tapaknya itu namanya firsan. Artinya kalaupun hanya cuman itu yang bisa kau berikan, berikan kepada tetanggamu. Walau firsana syatin. Maksudnya jangan dianggap sepele. Karena kau anggap malulah memberikan tetangga cuman ini. Kalau itu yang kau punya, kau berikan kepadanya, tidak ada masalah. Ya, karena tetap yang namanya infak itu dianjurkan meski sedikit yang kita punya. Nah, babu fadli ikhfa'i sadaqah. Nah, berkata Imam Muslim berikutnya adalah bab yang 30, babu fadli ikhfa'i sadaqah, bab keutamaan menyembunyikan sedekah, merahasiakan sedekah. Naam. Qala haddatsani Zuhair bin Harb wa Muhammad bin al-Muthanna jami'an an Yahya al-Qattan. Qala Zuhair qala haddatsana Yahya bin Sa'id an Ubaidillah qala akhbarani Khubayb bin Abdurrahman an Habs bin Asim an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh al-imamul adil wa syabun nasha'a fi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'athu imra'atun zatu mansabin wa jamal faqala inni akhafullah
wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu wa rajulun zakarallaha khalian fa fadat 'ainahu. Akmil. Qala wa haddatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malikin an Khubayb bin Abdurrahman an Habs bin Asim an Abi Sa'id al-Khudri aw an Abi Hurairah annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimisli hadisi Ubaidillah wa qala wa rajulun mu'allaqun bil masjidi iza kharaja minhu hatta ya'uda ilaihi. Imam Muslim rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Sab'atun, Nabi bersabda, sab'atun yudhilluhumullah, akan ada 7 golongan yang Allah akan naungi fi dhillihi, dengan naungannya, maksudnya dengan naungan arasnya. Yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Nanti di padang mahsyar ketika orang didekatkan kepadanya matahari 1 mil, orang berkeringat masing-masing sesuai dengan tingkat amalannya. Ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang keringat membanjiri sampai ke mata kaki, sampai ke lutut, sampai ke paha, sampai ke pusar, sampai ke dada, sampai ke hidung, ada yang tenggelam dengan keringatnya. Ya. Ini peristiwa hari berbangkit padang mahsyar. Tentu kita heran kenapa pula berbeda-beda air keringat. Kalau kita tahu yang namanya cairan, ya namanya air, ya dia akan rata semua, sama ini enggak. Itu peristiwa padang mahsyar banyak yang tak dapat dipahami oleh logika. Tapi kita beriman dengannya. Allah mudah untuk membuat itu terjadi, ya. Sebagaimana Allah mudah membuat lautan terbelah oleh Musa alaihissalam. Bagaimana lautan bisa terbelah? Mukjizat. Ya, Allah mudah melakukannya. Maka pada hari itu ada 7 golongan yang mendapat naungan dari terik panasnya padang mahsyar. Apa saja 7 orang ini? Kata Nabi SAW, al-imam al-adil, pemimpin yang adil. Al-imam dalam bahasa Arab biasanya identik dengan pemimpin tertinggi di suatu wilayah. Al-imamul adil. Ya, dulu khalifah, mungkin sultan, atau raja, atau presiden. Al-imam al-adil, seorang pemimpin yang adil, yang betul-betul memikirkan kemaslahatan rakyatnya. Ya. Karena orang yang memiliki kedudukan ini begitu mudah dia untuk melenceng. Segala-galanya dia punya, pengaruh dia punya. Bisa saja segala macam alat-alat yang ada di bawahnya dia kerahkan untuk kepentingan dirinya, untuk kepentingan kelompoknya, keluarganya. Bisa saja dia bukan memikirkan kemaslahatan rakyatnya, tapi bagaimana supaya dia menumpuk kekayaan, kekuasaan hanya pada orang-orang yang di sekitarnya, yang kita sebut dengan nepotisme. Karena dia punya segala-galanya, semuanya mendukung. Tentara di tangannya, polisi di tangannya, semua tinggal dia gerakkan saja, menteri-menteri di tangannya, semuanya. Potensi ini, tapi orang yang bersangkutan yang kita bahas pagi hari ini, segala macam apa yang dia miliki daripada kekuasaan tidak membuat dia lupa, tetap dia berlaku adil. Ini yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Ya. Artinya untuk berlaku adil itu berat tantangannya. Ketika orang memiliki apa? Jabatan, kekuasaan, berat. Karena semuanya menggodanya untuk berbuat demi kemaslahatan dirinya saja. Karena itulah kita tengok, nggak usah heran andai kata nanti yang seseorang menjadi gubernur, nanti istrinya jadi wakil, istrinya jadi bupati, jadi wali kota, anaknya, cucunya, cicitnya. Gampang bagi dia semua, karena didukung. Ya, walaupun sebagian itu kerajaan, raja turun ke anak dan seterusnya. Ya, sebagian katanya demokrasi, tapi sebenarnya kerajaan juga. Dia aja semua, yang nongol dia saja. Ya.
Dan itu dengan kezaliman, karena dia punya kuasa, menantunya lah, ininya, itunya semua. Maka potensi untuk berbuat curang itu besar. Manakala seseorang tetap dapat istiqomah meski dia memiliki tampuk kekuasaan, berlaku adil, ini yang luar biasa. Ya. Ini untuk pemimpin tertinggi, kemudian untuk seluruh pemimpin di bawahnya, sampai suami yang adil, kepala sekolah yang adil. Ya. Semuanya. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi bi'ibadatillah, seseorang pemuda yang dia itu tumbuh besar menjadi pemuda, menjadi orang dewasa, menjadi orang tua, bi'ibadatillah, terbiasa dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada kata-kata yang kita harus garis bawahi, ada kata-kata syabun. Makna syabun itu pemuda. Biasanya pemuda itu berhura-hura. Tengok anak-anak sekarang, anak-anak SMP, SMA, apa kerja mereka? Taunya ngabiskan uang aja. Ngabiskan uang, ngabiskan beras. Jalan ke sana, jalan kemari, ya. Ganggu orang. Pemuda itu tempat yang memang biasanya lalai mereka kena dengan masa muda. Ya. Mereka berusaha untuk menghabiskan masa mudanya untuk bersenang-senang. Kata mereka, mumpung masih muda, nanti kalau udah tua terduduk nggak bisa apa-apain. Tapi lain dengan pemuda satu ini. Pemuda ini nggak peduli dengan itu semua. Nggak ada hidup dalam hura-hura, healing sana, healing sini. Dia hidup dalam beribadah kepada Allah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dia mendapatkan ganjaran spesial di hari kiamat. Dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari panas teriknya cahaya matahari atau sinar matahari yang didekatkan di hari kiamat. Ya, ini menunjukkan keutamaan pemuda ini. Sejak kecil sampai dia dewasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa mudanya dihabiskan untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak muda kesana kemari berjalan, dia tidak dalam ketaatan, belajar, menimba ilmu. Sebagaimana para ulama-ulama kita. Mereka habiskan masa muda mereka untuk mencari ilmu, menyampaikan ilmu, berdakwah. Mereka berjalan-jalan dari berbagai tempat yang jauh-jauh untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalan ribuan kilometer untuk mengumpulkan hadis. Sehingga mereka kita dengar memiliki rihlah fi talabil ilmi, perjalanan dalam menimba ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah dari mana-mana. Terlahir di Asqalan di Palestina, dibawa ke Mekah, belajar di Mekah, belajar ke Madinah, belajar ke Irak, belajar ke Hijaz, belajar ke Mesir, kemana-mana mengumpulkan ilmu. Imam Bukhari lebih dahsyat lagi, kemana-mana. Ya, habis masa muda mereka dalam ketaatan kepada Allah. Sementara sebagian pemuda habis masa mudanya untuk ngelem, pompa, istilah orang Medan, pompa katanya, nyabu. Ya, sebagian habis besi-besi dimakaninya. Ya, pantang ada besi. Malam-malam bekerja, jam 12 malam bawa besi kemana-mana, bawa pagar, dapat diparit kata dia. Ya, habis masa mudanya. Itu hal yang sia-sia. Nanti jadi uang, dah beli nyabu lagi. Na'udzubillah min dzalik. Hancurnya masa zaman, luar biasa. Banyak sekali sekarang kejahatan-kejahatan diperbuat oleh anak-anak muda karena mereka nggak punya akal, nggak punya pertimbangan. Yang penting enak, ya. Sementara ini pemuda nasya'a bi ibadatillah. Subhanallah. Berikutnya yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Makna terpaut dengan masjid, kata Imam Nawawi rahimahullah, bukan dia tak punya kerjaan, di masjid aja kerjanya, bukan itu maknanya. Nganggur-nganggur, malas-malas di masjid aja. Sebagian orang memahami seperti itu, salah. Ya, aku mau bersuluklah di masjid. Bersuluklah di masjid, anaknya, istrinya, uang belanja, uang SPP, uang minyak goreng habis semua. Tak ada dapat, karena dia di masjid selalu. Makna mu'allaqun qalbu bil masajid, cinta kepada masjid, selalu terpaut hatinya kepada masjid, selalu ingin datang sholat di sana pada waktu-waktu sholat, dikumandangkan azan dia datang, ngaji, rindu dengan kajian. Ini maknanya mu'allaqun bil masajid.
Bukan bermalas-malasan, tak kemana-mana, nggak ada kegiatan, nggak ada kerja, nganggur di masjid, malas. Ini bukan ini maknanya. Ini benci. Bahkan diusir oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍah. Ini menunjukkan keutamaan orang yang banyak datang ke masjid, hatinya terpaut dengan masjid. Dia akan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Karena kebanyakan orang lalai dengan masjid, orang sibuk dengan dunia. Ya, apalagi subuh. Subuh itu simbol keimanan. Yang bisa salat berjamaah di masjid itu orang-orang beriman, yang tak salat di masjid itu orang-orang munafik. Ya. Maka luar biasa ikhwati fillah, bila Allah beri taufik, cinta masjid itu taufik yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu ke masjid, nanti di hari kiamat langkah kaki kita dilihat paling banyak rumah masjid, rumah masjid, rumah masjid. Ini luar biasa indahnya. Ya. Kemudian berikutnya, Parajulani tahabba fillah, dua orang yang mereka membangun kecintaan satu sama lain karena Allah. Persaudaraan dalam Islam yang diikat dengan iman, bukan karena kepentingan harta dunia, enggak, bersahabat karena kepentingan iman. Saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dia punya harta, dia punya macam-macam, enggak ada kepentingan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa keutamaan bersaudara karena Allah. Ya, ini seseorang yang dapat mencintai seorang karena Allah akan merasakan manisnya iman. Karena biasanya manusia mencintai seseorang untuk hawa nafsunya, sesuatu yang ingin diharapkan dari orang tersebut, hartanya, pangkatnya, jabatannya, kekuasaannya, anaknya, dan seterusnya. Ini enggak ada tendensi, hanya karena Allah SWT semata, menunjukkan keikhlasannya, ketulusannya. Berikutnya dikatakan di sini ciri-ciri dua orang ini adalah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Mereka kumpul dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamal. Berikutnya seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang cantik, jelita, punya harta, punya pangkat, punya kedudukan. Semua lengkap pada dia. Ya. Faqala inni akhafullah. Tapi laki-laki ini berkata, aku takut kepada Allah. Diajak berzina saja itu sudah begitu beratnya bagi laki-laki untuk menolaknya. Apalagi yang ngajak berzina ini perempuan cantik, jelita, punya harta, punya pangkat, punya kedudukan di mata manusia, semua ada badannya. Ya. Bagaimana beratnya ujian ini, dan ini dialami oleh siapa? Nabiullah Yusuf alaihissalam. Yang menggodanya bukan perempuan-perempuan biasa, perempuan cantik, jelita, pangkat, kedudukan, harta benda. Ya, tinggal di istana. Tapi laki-laki ini berkata, inni akhafullah, saya takut Allah SWT. Luar biasa laki-laki ini. Ya, kita berlindung kepada Allah daripada fitnah wanita. Berat sekali menghadapinya. Berat sekali. Banyak-banyaklah kita berlindung kepada Allah SWT. Banyak yang terjebak dalam fitnah wanita ini, berzina, cabuli santri-santrinya, nyabuli si tetangga, anak tetangga. Naudzubillah min dzalik. Jadi segala macam tantangan-tantangan syahwat ini dapat ditepiskan karena imannya pada Allah Subhanahu wa taala, karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak usah antum berdoa-doa supaya dapat ujian ini, jangan. Berat ini ujian. Berlindung saja daripada fitnah mereka. Ya, jangan coba-coba, bahaya ini. Warajulun, berikutnya warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha. Seseorang yang bersedekah dengan sedekahnya dan dia menyembunyikannya, hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluh. Sehingga tangan kanannya tak tahu apa yang disedekahkan tangan kirinya. Ini terbalik. Ya. Ini terbalik lafaznya. Imam Muslim menerangkan secara terbalik, tapi yang lain-lain tidak. Ini kesalahan pada sebagian perawi. Seharusnya bersedekah dengan tangan kanannya sehingga tak tahu tangan kirinya. Ya. Kalau ini sehingga tak tahu tangan kanannya apa yang disedekahkan tangan kirinya. Maqlub dalam istilah ilmu hadis. Yang terakhir, warajulun dzakarallaha khalian. Seorang laki-laki yang dia mengingat Allah, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kesendiriannya, enggak ada orang lain.
Fafadat aina, maka berlinanganlah kedua air matanya. Berlinanganlah air matanya dari kedua matanya. Berzikir, mengingat Allah dalam kesendirian di malam hari atau dalam keadaan tidak ada orang, dia berzikir dengan Allah, sholat, baca Quran. Dia pun menangis, mengingat dosa-dosanya, melihat kekurangannya, berharap ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala atas kelemahannya. Maka ini orang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun dalam ayat berikutnya Rasulullah mengatakan seperti hadis sebelumnya, wa rajulun mu'allaqun bil masjid, ya. Lafaznya seorang laki-laki yang terpaut hatinya dengan masjid, idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaih. Bila mana dia keluar masjid masih teringatnya masjid, terbayang-bayangnya masjid sampai akhirnya dia kembali lagi ke masjid nanti pada waktu salat berikutnya. Ya. Luar biasa masjid ibadallah, luar biasa rumah Allah, masjid itu makmurkanlah, tanda keimanan. Datangilah, cintailah. Namun sayangnya sebagian masjid-masjid sekarang dipenuhi dengan bid'ah, dipenuhi dengan khurafat, kesyirikan. Kadang-kadang kita tak nyaman, ribut-ribut, zikir teriak-teriak. Maka masjid ini luar biasa nikmatnya. Masuk kemari dingin terasa, bukan karena AC-nya aja, tapi dingin karena kita beribadah padanya, nikmat, tak diganggu-ganggu, tak hingar-bingar. Sebagian masjid sampai malam-malam mereka salawatan sampai jam 10, jam 9 terganggu orang sekitarnya. Ya, setengah jam sebelum subuh udah teriak-teriak tarhimnya. Ya, Allah musta'an. Maka bila mana Allah berikan kepada kita masjid sunnah, itu nikmat besar. Dulu enggak ada masjid Sabilun Najah ini. Ya, kami sholat di sana pindah, sholat di sini pindah, diusir di sana pindah, diusir di sini pindah, nyari sholat tarawih kemana kira-kira yang agak enak sikit sholat tarawihnya, ke sana ribut-ribut, sini imamnya berantakan mana, sampai akhirnya Allah anugerahkan kita masjid ini nikmat yang kita jaga, dan masjid-masjid lain tentunya berkembang. Subhanallah. Demikian kajian kita, semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad.